Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik yang terkasih, selamat sore, berkah dalem. Seperti tadi sudah diperkenalkan, nama saya Romo Dominikus Sukristiono. Biasanya dipanggil Romo Kris atau kadang kalau lebih keren, Romo Domi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tadi Romo Wir juga sudah menyebutkan saya baru saja pulang selesai dari studi S3 di Austria beberapa minggu yang lalu, bahkan belum 1 bulan. Hari ini saya menggantikan Romo Paroki Sumoitan, Romo Triwijayanto yang berhalangan hadir karena beliau sendiri di Paroki Sumoitan. Dan saya membawa teman-teman dari Somoitan yang meminta belas kasihan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu seperti Yesus tergerak hatinya untuk ikut serta membangun tempat tinggalnya Romo, pastoran, dan tempat pelayanan umat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sering sekali kita dengar. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Di sini, di tempat kita di Keuskupan Agung Semarang, di Jawa Tengah, di Jogja, di Indonesia mungkin tidak terlalu terasa bahwa pekerja itu sedikit tidak terlalu terasa. Karena setiap paroki hampir pasti punya Romo Paroki. Dan tidak hanya punya Romo Paroki, tapi juga punya umat yang terlibat aktif, bahkan saling berebut untuk terlibat aktif. Hari ini saya prodiakon, minggu depan saya lagi, minggu depannya lagi, dan seterusnya. Umat sangat aktif, gembala begitu banyak, penuai begitu banyak, pekerja begitu banyak. Tidak terasa kalau pekerjanya sedikit. Tapi pengalaman saya di Austria berkebalikan. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar, di sana jumlah panggilan hampir minus. Apa artinya? Jumlah imam yang meninggal dengan imam yang ditahbiskan baru lebih banyak yang meninggal. Yang tua dan pensiun sudah banyak dan masih dipekerjakan, masih ditugaskan di paroki-paroki karena tidak ada yang lain. Seminari kosong ditutup. Beberapa keuskupan yang dulu 20 tahun yang lalu punya seminaris dan punya seminari sendiri, sekarang tidak punya. Bahkan keuskupan di mana saya belajar di Innsbruck hanya ada 1 seminaris. Itu pun dari luar keuskupan, bahkan dari luar Austria. Begitu kurangnya pekerja. Maka hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, mari kita mohon kepada yang empunya tuaian supaya pekerja-pekerja semakin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa artinya menjadi pekerja di kerajaan surga, di kebun anggur Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari kasih, kalau hari ini kita ditanya, atau waktu kecil saya dulu sering ditanya, cita-citanya jadi apa? Ya, dulu saya cita-citanya dari diplomat. Tapi tidak tahu apa diplomat itu apa. Taunya dulu ya ada rokok itu namanya diplomat. Setelah saya besar SMA, saya bertemu seorang imam di Kulon Progo. Saya asalnya dari Kulon Progo, Bandara Baru, Yogyakarta International Airport. Di Airport City. Sekarang, dulu desa, sekarang ya masih deng. Ketemu dengan seorang imam, menarik hidupnya, lalu saya tertarik masuk seminari. Dari 2 orang yang mendaftar dari paroki saya, hanya saya yang diterima. Dan berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang kita tidak ditanya lagi yang sudah dewasa ini, besok gede mau jadi apa? Tidak lagi seperti Susan. Mungkin kita ditanya, mau apa hidup ini lalu? Mungkin Bapak Ibu sudah berkecukupan, sehat walafiat, tidak ada kolesterol maupun asam urat. Secara ekonomi sudah oke, bahkan sudah berlimpah. Lalu
mungkin pertanyaan yang sering kita dengar atau sering kita renungkan sendiri adalah, mau apa dengan hidup ini? Sebenarnya saya ingin apa? Atau kalau ada orang lain bertanya seperti itu, kita baru berpikir, saya mau apa? Mau apa dengan hidup ini? Mungkin bagi beberapa orang yang masih berjuang, saya pengen sukses, investasi saya pengen berkembang. Mungkin bagi beberapa orang jawabannya, saya pengen sejahtera, punya keluarga yang anaknya banyak dan semuanya sehat. Tapi mungkin ada satu jawaban yang semuanya setuju. Kita semua ingin bahagia. Ada yang tidak ingin bahagia? Saya yakin setiap orang ingin bahagia. Tapi pertanyaan selanjutnya, seperti apa itu hidup yang bahagia? Apakah tadi sukses materinya? Apakah tadi kesehatannya bagus? Apakah seperti itu hidup yang bahagia? Apakah lulus S3 ini saya bahagia? Ya, tapi itu bukan yang utama. Yang membuat bahkan mungkin Romo Wir lebih bahagia daripada saya karena tidak harus pergi jauh ke Austria sana. Apa hidup bahagia itu? Seperti apa? Saya ingat hasil penelitian dari Harvard, dari Universitas Harvard beberapa tahun yang lalu. Para peneliti membuat penelitian selama 80 tahun, meneliti orang-orang yang berumur panjang. Bertanya hanya satu pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka, apa resepnya umur panjang? Pada orang-orang yang sampai berumur 80 tahun ke atas, apa resepnya umur panjang? Dan yang mereka temukan adalah relasi yang membahagiakan. Tidak mesti relasi suami istri, bahkan relasi dengan teman kerja, relasi dengan teman-teman yang bermain bersama, teman-teman seperjuangan bersama. Ada juga imam-imam yang diteliti di dalam penelitian itu, relasi dengan umatnya yang bagus, yang membuat dia bahagia sampai berumur panjang. Ternyata bukan uang, ternyata bukan kesehatan, bukan tidak adanya kolesterol dan asam urat, bukan tidak adanya penyakit jantung dan seterusnya yang membuat hidup bahagia, tetapi relasi yang baik dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hari ini yang sudah dewasa merenungkan pertanyaan tadi, mau apa aku hari ini? Jawabannya mungkin, aku tidak mau apa-apa lagi, tapi bagaimana aku menghidupi hidup ini? Bagaimana aku menghidupi sesuatu yang sudah ada di sekitarku? Apakah aku menghidupinya dengan baik? Apakah aku membangun relasi dengan baik dengan yang lain? Dan itulah yang terjadi juga dalam bacaan Injil hari ini. Yesus tidak sendiri. Yesus memanggil murid-muridnya. Bahkan tidak hanya 12 yang disebutkan di sini. Ada murid-murid yang lain yang tidak dicatat dalam kitab suci yang menjadi murid Yesus. Yesus tidak sendiri. Hasil dari penelitian di Harvard University itu mengatakan loneliness kills. Kesendirian, kesepian membunuh, bahkan lebih hebat daripada rokok dan alkohol. Karena konteksnya di Amerika, jadi mungkin di sini ya rokok dan gorengan. Kesepian membunuh lebih dahsyat daripada rokok dan alkohol atau gorengan. Dan Yesus mengatakan hari ini memanggil murid-muridnya, dia tidak sendiri. Kita ini juga orang-orang yang dipanggil oleh Yesus. Yang disebut pekerja bukan hanya yang ada di depan altar ini saja. Kita setiap orang yang dipanggil oleh Yesus bersama-sama dengan dia menjadi teman seperjalanannya adalah pekerja. Adalah rasul-rasul Yesus sendiri. Anda dan saya semuanya adalah rasul. Dan sebagaimana
disarankan oleh penelitian di Harvard itu dan juga dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai rasul, kita janganlah membiarkan ada orang yang kesepian. Maka kita boleh bertanya dalam keluarga kita, siapa yang kira-kira hidupnya kesepian? Apakah saya membuat orang lain justru kesepian dengan saya tidak mau ngomong lagi dengan orang itu? Dan seterusnya. Itu yang pertama, tugas rasuli kita. Jangan sampai ada orang yang kesepian di sekitar kita, karena Yesus tidak pernah membiarkan kita juga kesepian. Itulah yang kedua, Kristus sudah menemani kita lebih dulu. Beberapa minggu yang lalu mungkin Bapak Ibu mendengar ayat dalam bait pengantar Injil. Engkau tidak dibiarkan menjadi anak yatim piatu. Kita tidak biarkan menjadi anak yatim piatu, karena kita mempunyai banyak saudara, banyak teman, dan mempunyai Yesus sendiri yang berjalan dengan kita. Betapa bahagianya kita, karena kita punya relasi yang baik, tidak hanya dengan orang di sekitar kita, tapi dengan Yesus sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mau berumur panjang? Bangunlah relasi yang baik, tidak hanya dengan saudara-saudari yang dekat dengan kita, tapi juga dengan Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karena hari ini saya membawa teman-teman dari Sumohitan, saya juga ingin memperlihatkan bagaimana Anda bisa membuat romo-romo yang akan tinggal di Pasuruan Sumohitan tidak kesepian, tidak hanya hari ini, tapi bertahun-tahun yang akan datang. Maka kita akan melihat bagaimana kondisi pastoran di paroki Sumohitan saat ini dan mengapa kita membutuhkan belas kasih Bapak Ibu. Gereja Sumohitan berada di Dusun Daleman, Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Paroki kami berjarak 12 km dari puncak Merapi dan 22 km dari pusat kota Yogyakarta. Gedung gereja berkapasitas kurang lebih 1.500 orang ini diresmikan pada tahun 2009 oleh Monsinyur Ignatius Suharyo. Bangunan gereja kami sudah lebih dari cukup untuk menyelenggarakan pelayanan liturgi peribadatan. Namun, di sisi lain, kondisi pastoran sebagai pusat pelayanan pastoral kami saat ini bisa dikatakan memprihatinkan. Bangunan pastoran ini adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1917, yang sekarang seperti ini kondisinya.
Sithik ora ditampik, akeh saya pekoleh. Sedikit tidak ditolak, banyak semakin bagus. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian tadi Romo Dr. Dominikus Sukristiono PR dari WTS. WTS itu Wates. Dikira sing neko-neko kok WTS. Wates itu ya sekarang itu Bandara Internasional Jogja itu ada di Wates. Menggantikan Romo dari Paroki Somoitan, karena Romo Paroki Somoitan Rafael Triwijayanto itu dilahnya pas ngijab ke manten, yang jadi manten keluarga Dewan Paroki, tadi rada-rada awal juga ya. Tapi tidak apa-apa, ini diwakili oleh Romo yang pulang dari Innsbruck ini. Lalu ditampilkan tadi, kalau bangunan gerejanya sih dengan ini gedean sana dikit ya, kalau gerejanya ya. Karena waktu itu 2007-2009 saya hidup di sana 2 tahun bersama dengan seorang Romo yang sekarang udah meninggal, Romo yang aktif di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama waktu itu ya, mencari dana kemana-mana, kemudian baru menghasilkan untuk 1-2 M itu nanti mau dibuat apa. Waktu itu diputuskan membuat gereja dulu. Dan gereja sudah jadi waktu itu, diberkati tadi, Juni 2009, senilai 6 M waktu itu, 2009. Lalu saya pindah ke Kelor Gunung Kidul, tetapi dana masih kurang, dan akhirnya saat-saat ini akan membangun area gereja itu dengan segala fasilitasnya, baik gedung pastoran maupun gedung pastoral dan seterusnya, penataan area. Maka dari itu sangat diharapkan sekali dari Paroki Solo Baru yang di mana-mana itu terkenal Solo Baru itu. Maka atas partisipasi Bapak Ibu, atas belas kasihannya seturut dengan teladan Tuhan, diucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti Tuhan juga membalas dengan rahmat-rahmat berkatnya sendiri. Lalu sekarang kita melanjutkan Eucharistia dengan memperbarui syahadat kita.